Pemirsa, saya akan membahas salah satu kebijakan terbaru dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang jadi perhatian publik dan pelaku ekonomi saat ini, yaitu penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank himpunan bank negara atau Himbara atau bank-bank BUMN. Kebijakan ini punya potensi besar untuk menggerakkan ekonomi di Indonesia, apalagi di tengah upaya pemulihan dan juga percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun tentu saja langkah ini juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan juga risiko yang harus kita akan pahami bersama. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara rinci mulai dari apa yang terjadi, dari mana asal dana 200 triliun tersebut dan apa keuntungan dan risiko yang mungkin muncul setelah 200 triliun itu dialirkan ke Himbara. Lalu juga dampak makroekonominya. Semoga pemaparan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan juga menyeluruh. Kita akan mulai, pertama-tama kita perlu mengetahui bersama apa sebenarnya yang terjadi. Menteri Keuangan baru-baru ini mengumumkan penyaluran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara yang terdiri dari beberapa bank besar BUMN, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan juga Bank Syariah Indonesia. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong penyaluran kredit terutama ke sektor real yang sangat-sangat membutuhkan modal seperti UMKM, lalu ada sektor infrastruktur dan juga sektor-sektor yang dianggap produktif. Selain itu, penyaluran 200 triliun ini, pemerintah sebenarnya ingin meningkatkan efisiensi penggunaan dana negara supaya dana yang selama ini parkir atau mengendap tidak hanya aman, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi atau return yang lebih besar dan diputar di perekonomian. Pertanyaannya adalah dari mana gitu ya dana ini berasal? Selanjutnya mari kita lihat dari mana asal dana 200 triliun ini. Pemirsa harus tahu karena sebelumnya pemerintah menyimpan sebagian besar dana di Bank Indonesia sebagai saldo kas negara. Kita tuh biasanya mendengarnya sebagai SAL. Angkanya sangat besar, sekitar 430 triliun rupiah. Namun dana yang disimpan di Bank Indonesia ini memberikan imbal hasil yang relatif rendah karena suku bunga BI rate memang dirancang untuk menjaga stabilitas moneter, bukan sebagai instrumen investasi yang progresif yang memberikan return tinggi. Nah, dengan mengalihkan dana ini ke bank-bank Himbara dialirin ke ekonomi, pemerintah berharap bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih optimal sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang diharapkan akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, apa plusnya bagi ekonomi? Apa keuntungan dari kebijakan likuiditas ini, pengaliran 200 triliun? Pertama, penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah ini akan meningkatkan likuiditas di bank-bank Himbara. Dengan likuiditas dan cash yang lebih besar di bank-bank tersebut itu bisa menyalurin kredit dengan lebih agresif ke sektor-sektor yang membutuhkan modal kerja dan juga investasi. Kedua, untuk sektor real, contohnya UMKM, proyek infrastruktur, tentunya akan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dengan adanya cash yang lebih banyak di bank-bank yang ada. Ini penting karena UMKM selama ini sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendanaan, mendapatkan kredit bank, dan lain-lain. Ketiga, pemerintah juga mendapatkan keuntungan langsung dari sisi keuangan karena potensi imbal hasil dana yang lebih tinggi dibandingkan dana tersebut hanya parkir dana di bank sentral atau di BI. Keempat, secara struktural, langkah ini juga memperkuat posisi bank-bank BUMN di pasar keuangan dan memberikan mereka peran yang lebih strategis dalam mendorong dan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional karena adanya penyaluran kredit yang dialirkan ke sektor-sektor produktif. Nah, terakhir, multiplier effect ini yang ditunggu-tunggu. Adanya efek multiplier di mana dana yang disalurkan ini akhirnya bisa menciptakan aktivitas ekonomi baru, tercipta lapangan kerja, peningkatan wage atau income, pendapatan masyarakat yang akhirnya ultimately apa? Meningkatkan daya beli masyarakat ke perekonomian. Nah, apa resikonya tapi? Tentunya setiap kebijakan itu ada upside-nya, ada downside-nya. Setiap kebijakan besar tentu memiliki risiko yang harus kita pahami bersama. Pertama, dari kebijakan ini mungkin stabilitas moneter bisa terdampak karena adanya pelepasan dana besar dari bank sentral. Ini bisa mempengaruhi likuiditas di pasar uang dan berpotensi menimbulkan volatilitas. Kedua, mungkin akan ada risiko moral hazard di bank-bank Himbara, terutama kalau dana ini tidak dikelola dengan disiplin dan tidak melalui pengawasan yang ketat. Risiko terbesar adalah dana itu bisa aja ya disalurin ke sektor yang tidak produktif atau bahkan rawan kredit macet dan ini semua tidak kita harapkan. Lalu ketiga deh potensi inflasi. Kita ketahui kalau misalnya di perekonomian itu lagi banyak uang yang beredar, bertambahnya uang yang ada di perekonomian dan masyarakat akibat penyaluran kredit yang masif, itu bisa saja dan mungkin sekali inflasi itu bisa meningkat secara drastis, terutama
jika tidak diimbangi dengan kenaikan produksi barang dan jasa. Selain itu, ketergantungan bank pada dana pemerintah dan suntikan-suntikan dari pemerintah ini juga bisa menjadi masalah jangka panjang. Karena bank mungkin jadi enggan mencari dana dari sumber lain yang lebih kompetitif. Namun kita awasi bersama, kita kawal bersama agar resiko-resiko ini tidak terjadi. Nah, dampak makroekonominya apa nih ketika sudah dialirkan 200 triliun rupiah ke perekonomian? Nah, jika kita lihat dari sisi makroekonomi, dampaknya bisa beragam. Pertumbuhan ekonomi itu mungkin sekali bisa meningkat secara signifikan kalau dialirkan ke sektor-sektor yang produktif, terutama jika penyaluran kredit benar-benar tepat sasaran, sektornya itu benar-benar menghasilkan, sektor yang produktif itu dapat tambahan modal yang dibutuhkan. Namun, ada namunnya, jika uang beredar meningkat terlalu cepat, berputar terlalu cepat tanpa peningkatan produksi yang ada ke sektor dialirkan, inflasi mungkin sekali bisa naik dan malah justru bisa menekan daya beli masyarakat atau counterproduktif. Lalu nilai tukar rupiah itu juga perlu diperhatikan ketika ada 200 triliun di perekonomian ini. Tekanan pada rupiah bisa muncul jika capital inflow yang masuk ke Indonesia tidak cukup untuk menyeimbangkan aliran dana keluar yang terjadi karena penyaluran dana yang besar ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari kebijakan dan regulasi ini. Kebijakan yang mengalirkan likuiditas ke perekonomian ini serta-merta menunjukkan langkah agresif dan proaktif dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena kita punya target 8% kan sampai 2029. Jadi penyaluran dana 200 triliun rupiah ini ke bank-bank himbara gitu ya, berpotensi jadi stimulus yang sangat positif kalau dan hanya kalau dikelola dengan baik. Kunci keberhasilan kebijakan ini adalah pengawasan yang ketat dari OJK dan dari Bank Indonesia terhadap penyaluran dana. Dana itu harus disalurkan ke sektor yang produktif dan bukan konsumtif agar dampak positifnya dan multiplier efeknya itu bisa maksimal. Lalu monitoring secara kontinu juga sangat penting agar risiko kredit macet dan juga potensi inflasi itu bisa diminimalisir, jangan sampai counterproduktif. Nah, demikian pemaparan saya mengenai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang memutuskan untuk menyalurkan 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Tentunya kebijakan ini punya potensi besar untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga harus diikuti dengan pengelolaan risiko yang luar biasa. Kita patut apresiasi gerakan baru Menkyu Purbaya, kita akan kawal bersama tentunya untuk pelaksanaannya.